semuanya. Doa dan luar biasa lambaikan tangannya. Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, telah bangkit di hari yang ketiga. Dan di dalam kebangkitannya kita ikut bangkit, amin. Yang percaya bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Kita sama-sama tepuk tangan. Sebab dia hidup, ada hari Esok, sama-sama nyanyikan. sebab dia hidup, Terima kasih Tuhan. ku Tak gentar, anakku tak. Anakku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, Ada hari esok. Sebab dia hidup, kami tak gentar Tuhan. tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita nyanyikan dari awal. Yesus namanya menyembuhkan, Menyembuhkan, menyucikan, Dia telah bangkit. bangkit. Tebus dosaku, Kubur kosong membuktikan dia sama-sama ingat sebab hidup. Dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Kami percaya Tuhan. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Kami tahu, Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. sebab Dia hidup. Dia hidup, Ada hari esok. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Ku tak gentar, gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. hidup jadi berarti sebab dia hidup. hidup jadi Berarti sebab dia hidup. sama-sama ingat hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kita sama-sama serukan haleluya. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kami akan hidup bersama dengan-Mu. Amin, amin. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kita sama-sama tepuk tangan. Haleluya. Engkau akan menebus kami Tuhan. Tapi Kau telah hidup, Kau telah bangkit bagi kami. Ku tahu Dia penolongku. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin, Kami yakin Tuhan. ku yakin, dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, Kami yakin Tuhan. ku yakin, Sama-sama nyanyikan.
Mari kita sama-sama tepuk tangan. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku, menebusku. Dia hiduplah, Dia menebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Terima kasih Tuhan telah menebus kami. Sama-sama sukan haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Jesus. Haleluya. Kita siapkan hati kita, mau lebih lagi menyembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu dalam hidup kami. Dengan apa kami akan membalas kebaikan-Mu? Dengan apa kami akan membalas Tuhan keselamatan yang Kau telah berikan? Ya Allah, terima kasih Tuhan. Kaulah cukup bagi kami. Kaulah segalanya bagi kami. Ya Allah, kita sama-sama nyanyikan. All of my devotion. Amen Tuhan. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul menyatakan Tuhan, no turning. Sama-sama nyanyikan dengan sama hatimu. Christ is enough for me. With all of your heart. Christ is enough. Lebih dari cukup bagi kami Tuhan. Everything I need is in. Everything I need. Everything I need. All in all, the joy of my salvation, and His hope will never fail. And His hope will never fail. Heaven is our home. Heaven is our home. Through every storm. Through every storm. My soul will sing. Jesus is King. To God be the glory. Sama-sama serukan.
sekedar lagu Tuhan, tapi ini komitmen kami, seruan kami Tuhan, yang lebih dari cukup. Ya Allah, yang Kau yang dapat memuaskan kami Tuhan. Jesus, everything I need. Christ is enough. Christ is Allah, Christ is enough. Puni kami Tuhan. For me, everything I need is in you, Lord. Everything I need is in you. Everything I need. Sekali lagi, Christ is enough. Christ is enough. Oh, lebih dari cukup Tuhan. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Mari kita sama-sama sembah Dia. Ayo angkat suaramu. Lift up your voice, come on. Kita sembah Dia. Oh, kami kembali Tuhan. Kembali dalam hadirat-Mu. Kembali dalam kasih-Mu amu-amu Tuhan. Jesus, hallelujah. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, praise the name. Oh, praise the name. Jesus. Mari kita sama-sama nyanyikan Dan on the Turf. The break of dawn, the Son of heaven rose again. Oh, triumph of death, where is your sting? The angels roar for Christ. Sekali lagi Dan on the Turf. Son of heaven, Kau telah bangkit Tuhan. Kami merayakan kebangkitan-Mu. Triumph of death, where is your sting? The angels roar for Christ. Kita sama-sama nyanyikan Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forever. Kita tinggikan Dia. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord. Lebih lagi dengan sang hati. Oh, praise The name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, our God. Lebih lagi mari kita tinggikan Dia. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Kita tinggikan Dia dengan seluruh hatimu. Forevermore, for endless days, we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord. Lebih lagi. Oh, praise the name of the Lord. We glorify this place, Lord. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise.
praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Beri kembali bagi Dia dan haleluya. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Yang Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan, Kau yang menyegarkan kami, Kau yang memulihkan kami, menyembuhkan kami, membebaskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berikan segala pujian, hormat, kemuliaan kami nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Mari kita sama-sama katakan amin. Sobat penyembah, kita berjumpa lagi dalam program Worship at Home, menyembah dari rumah. Setelah kita bersama berdoa, memuji dan menyembah dari rumah kita masing-masing, saatnya kita menerima firman Tuhan, tetap dari rumah masing-masing, di lokasi Anda berada, karena firman Tuhan itu tidak pernah gagal. Firman Tuhan iya dan amin. Kita akan bongkar dalam bentuk talkshow dibantu oleh sahabat saya, Pastor Dusia Silaban. Di sosmednya dikenal dengan si pendeta nyentrik. Masih nyentrik? Nyentriknya karena rantai-rantainya ini ya. Ini bekas baca kelau dulu kayaknya. Dan tema yang kita bahas adalah membongkar tipu muslihat iblis. Dusi akan mewakili netizen dan semua khalayak, mewakili bertanya-tanya. Kita siap menjawab berdasarkan firman Tuhan. Silakan namanya. Wow, puji Tuhan. Terima kasih Pak Tim buat kesempatan yang masih diberikan. Wow. Pemirsa Worship at Home, kita bertemu lagi. Yeay. Tema kita hari ini membongkar tipu muslihat iblis. Jadi agak horor ya. Pemirsa Worship at Home, jangan kemana-mana ya. Pak Tim, sampai saat ini masih banyak orang takut sama setan. Ini bagaimana menurut pandangan Bapak sebagai rohaniawan? Baik. Jadi manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Sedangkan setan itu adalah roh, tapi roh kecil, dalam kurung roh jahat. Roh jahat. Tuhan roh besar, roh yang baik, bahkan maha baik. Ya. Jadi kalau ada orang sampai takut sama roh setan yang kecil ini, karena orang itu tidak dekat dengan roh Tuhan. Nah, kalau saya udah dekat sama Tuhan yang di atas segalanya, Ya. maka saya tidak perlu takut sama siapapun. Ya. Terkadang pun zaman dahulu saya sering terintimidasi, misalnya di tempat yang sunyi, sendiri, atau ada gangguan. Tapi belum sempat takut sudah roh yang ada padaku lebih besar, demi nama Yesus pergi kau, udah pergi. Ya. Jadi kalau dia takut berarti hubungan dengan roh Tuhannya tidak bagus. Maka harus ada rekonsiliasi, Ya. bagus dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Ya. otomatis semuanya Ya. pergi. Wow. Jadi pemirsa Worship at Home, jangan takut sama setan. Kita harus dekat sama Tuhan supaya kita tidak takut akan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Pak Tim, apakah ilmu-ilmu gaib itu ada? Karena sampai sekarang masih banyak orang yang mau cari kekayaan, mau cari ilmu kebal dan lain-lain, itu harus
datang ke tempat tertentu, bertapa dan pulang dari sana benar-benar dia menjadi orang yang kebal, bahkan jadi kaya raya. Gimana, Pak? Bagus. Di firman Tuhan di Lukas 10 ayat 19 mencatat demikian. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa di sini adalah perumpamaan kepada iblis yang menggunakan tipu muslihatnya seperti ular. Jadi ilmu gaib itu ada dan nyata. Dukun juga ada. Ada yang sudah dukun palsu lagi. Ini dukun kuadrat sesatnya gitu. Dukun beneran aja sudah salah. Udah dukun palsu lagi. Contoh, dukun yang menggandakan uang. Ya. Lah untuk apa dia menerima pasien menggandakan uang kalau dia sudah bisa menggandakan uang sendiri? Betapa orang menerima pembodohan dari dia. Ya. Atau dukun yang memperkaya, tapi kenapa dukun itu masih memerlukan uang? Padahal dia bisa memperkaya. Ya. Tetapi kalau ada orang cari pesugihan di gunung tertentu, misalnya Gunung Kawi, ada. Ya. Di gunung tertentu ada. Tempat bersemadi sesuatu ada. Ya. Bahkan ada satu anak Tuhan berkisah nih. Orang Kristen, orang percaya, diajak temennya ke Gunung Kawi. Sebenarnya anak Tuhan ini sih nggak tahu dekat-dekat dengan Tuhan, tapi masih lumayan daripada yang tidak. Waktu ke Gunung Kawi, untuk mereka memperoleh kekayaan, mereka harus membawa semacam mangkok gitu. Terus semalaman bersemadi, mangkok ditaruh di bawah pohon yang besar, beringin. Katanya nanti kalau ada barang yang dimasukkan kepada mangkok itu ada rezeki. Tapi betapa kagetnya si orang Kristen yang setengah-setengah ini, yang dimasukkan ke situ bukan kekayaan atau sesuatu, tapi justru kotoran daripada serigala yang jahat. Wow. Dan akhirnya pulang. Yang menyetir temannya dia. Dan dia lihat temannya itu di spion udah kayak serigala itu. Sejak itulah dia kapok dan tidak mau lagi. Jadi spirit roh jahat itu bisa. Orang yang memperoleh kekayaan dengan ke gunung tertentu untuk mendapatkan dari kuasa kegelapan, itu tidak ada yang gratis. Ada sebuah konsekuensi pembayaran, baik ke anak cucu atau ke hidupnya dia ke depan. Kata beberapa dukun udah bertobat adalah masa depan anak cucunya itu diambil hartanya untuk dia sekarang, sehingga ke bawah akan terhancurkan. Jadi itu adalah kebohongan setan. Yang seolah memberi kekayaan yang palsu, kehormatan yang palsu, dan juga kebahagiaan yang palsu. Ujungnya adalah menderita dan sengsara. Baik. Apakah setan itu kaya, Pak? Karena banyak orang, kita tidak bisa pungkiri fakta di lapangan sampai sekarang. Banyak orang datang sama setan untuk cari kekayaan dan kaya. Apakah memang dia kaya raya atau gimana, Pak? Pertanyaan yang cerdas. Jadi sebenarnya manusia itu dipercayakan sebagai kafilah Allah di bumi, penguasa semesta alam kepada Adam dan Hawa. Dia dipercayakan sebagai kafilah. Mohon maaf, bukan khilafah, bukan. Saya bukan penganut khilafah, tapi kafilah. Jadi Adam dan Hawa menjadi kafilah Allah di bumi, di Taman Eden. Tetapi dengan peringatan, jangan makan buah pengetahuan dan baik di tengah-tengah itu. Karena kalau kamu makan, ingat loh, semua boleh dimakan. Apa sih susahnya? Coba dulu saya dikasih kulkas besar,
Ya, semua boleh. Semua boleh, buah boleh dimakan. Hanya yang satu tuh jangan, kan simple. Ya, Tapi justru si setan datang menipu. ya, Buah itu buah pengetahuan baik dan jahat. ya, Kalau kamu makan, kamu akan jadi seperti Tuhan. Jadi salahnya bukan makannya, pengen jadi seperti Tuhan. Setelah dimakan, setan bilang, bohong ternyata. Jadi setan dan iblis itu bukan pembohong. Ya. Dia bapaknya pembohong. Jadi walaupun hari ini tidak berhasil, besok akan datang lagi bohong lagi. ya, Dan ternyata ada orang-orang yang mau dibohongi. ya, Contoh, seks bebas itu bahagia. Siapa bilang? Seks bebas itu Ya. mengikat ke hal yang jahat. Karena akan terikat seks bebas berikutnya, ya, dan akhirnya kena HIV, Ya. penyakit kelamin. Ya. Oh, judi itu bahagia. Siapa bilang? Nggak ada penjudi yang kaya, nggak ada. Jadi dugem happy, nggak ada. ya, Akhirnya narkoba dosisnya tinggi. ya, ya. Jadi kita harus waspada, berjaga. Sejak Adam dan Hawa makan buah itu, maka kuasa atas dunia dicabut, diberikan kepada setan. Ya. Haknya. Tetapi Yesus datang, mati di kayu salib menjadi tebusan. Ya. Jadi yang percaya Yesus punya kuasa itu kembali. Yang belum percaya Yesus masih dalam kuasa setan. Ya. Apakah setan itu kaya? Bisa jadi, tapi dia tidak maha kaya. Ya, ya. Setan hanya bisa mengungkap masa lalu. Ya. Kamu dahulu begini, masa depan tidak tahu dia. Ya. Setan tidak maha kuasa, Ya. tapi dia punya kelebihan, pantang menyerah. Oke. Dan pembohongnya amit-amit. Dibohongi orang sana sini. Kan itu Ya. program ini menghentikan Ya. program pembohongan setan. Baik. Oh, nggak bisa Pak, ini setannya hebat. Nggak ada setan hebat. You understand? Understand, Pak Tim. Beberapa orang datang sama setan untuk karir, ya. Ya. Bahkan banyak bisa dikatakan artis-artis di luar sana, ya, untuk mencapai suatu popularitas harus datang kepada setan, dan memang akhirnya mereka berhasil, sukses sampai benar-benar pada puncaknya. Mereka terkenal, seluruh dunia tahu tentang mereka, begitu Pak. Apakah memang setan ini sangat hebat ini, Pak? Oke, jawabannya adalah kepada manusia yang berdosa dan manusia mengikut dia, maka setan ada kuasa. Oke. Tetapi kepada kita yang udah percaya Yesus, menjadi murid Yesus, tidak ada kuasa. Setan bisa memberi karir yang baik, sangat bisa. Kekayaan, sangat bisa. Tapi itu pemberian yang semu dan sementara. Baik. Bahkan ada grup-grup musik, saya tidak sebutkan namanya, Ya, Pak. harus mendedikasikannya, bahkan menyanyikan lagu-lagu, Ya. harus ada magic dan mistiknya, hebat. Ya. Tapi ingat, jatuhnya juga bunuh diri. Oke. Jatuhnya overdosis. Ya, baik, Pak Tim. Jatuhnya ditembak orang. Ujungnya juga nggak bagus. Ya. Dan lagu-lagunya, masa lagunya, dan banyak orang Indonesia ditipu yang nggak ngerti bahasa Inggris, tahu lagunya go to hell, Ya. itu kan neraka. Ya. Jadi kayak lagunya Madonna yang Papa don't preach, Papa jangan khotbahi saya. Oke. Itu kan menyindir pendeta nggak boleh khotbahi lagi. Dan masih banyak. Kebetulan saya bukan penggemarnya, jadi saya hanya tahu yang setelah dibongkar. Jadi oleh karena itu, setan bisa memberi semu dan sementara. Oke. Ujungnya narkoba, ujungnya overdosis, ujungnya stres, bunuh diri, ditembak orang, menembak diri sendiri. Jadi kebahagiaan, kesuksesannya, kekayaannya semu dan sementara. Nah,
bahkan di zaman sekarang ini ya masih banyak juga orang yang datang kepada setan dalam hal kesembuhan, Pak. Ya, mungkin dokter mengatakan ya udah nggak bisa sembuh, udah nggak bisa sembuh. Akhirnya datang kepada bisa dikatakan ya kepada dukun, ya sembuh penyakitnya, pulang sembuh gitu loh. Ini bener atau gimana, Pak? Saya jawab. Efesus 6:12 berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, bukan pemerintah negara, Ya. pemerintah setan, Ya, penguasa-penguasa setan, ya, melawan penghulu-penghulu setan dunia yang gelap ini, ya. melawan roh-roh jahat di udara. Ada lagunya, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, sebab peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kita harus berani melawan Oke. dan melawan. Hmm. Yakobus 4:7 berkata, tunduklah kepada Allah, Ya. lawanlah iblis. Ya. Jadi kalau sampai ada yang kelihatannya Hmm. sukses, Ya. berhasil, terkenal, itu hanya sementara, hanya semu. Hmm. Dan kalau dia seolah-olah berkuasa, omong kosong. Seolah-olah dia hebat, dia tahu hanya masa lalu yang terjadi, masa depan tidak tahu. Nah, yang paling penting adalah dia pembohong. Oke, Pak. Nah, kalau tidak punya firman Tuhan yang dipegang, maka akan dibohongi. Di Matius pasal yang keempat, iblis pun mencoba membohongi Yesus. Ya. Di pencobaan, di bukit pencobaan. Jadikan batu ini menjadi roti. Yesus pasti bisa. Tapi nanti kalau betul-betul terjadi, nanti orang Kristen jadi malas mau kerja. Ke gereja aja bawa batu, pulang jadi roti. Yesus berkata, ada tertulis di kitab Ulangan 8 ayat 4, manusia itu bukan Ya. dari roti saja. Ada lagunya. Ya. Bukan saja dari roti manusia boleh hidup, tetapi oleh segala sabda yang dari mulutnya Allah. Jadi dilawan dengan firman. Yang kedua, iblis berkata gini, bukankah di Mazmur 91 dia pakai ayat, kalau kau menjatuhkan dirimu dari bumbu bait Allah, Ya. kau akan ditopang oleh malaikat. Ya. Tapi Yesus berkata, dilarang mencobai Allah. Hmm. Yang bohong ketiga, semua akan kuberikan kepadamu. Hmm. Setan nawari ke Yesus penguasa alam semesta. Kan dia sok aja, sok pede. Tapi sembahlah aku. Maka Yesus berkata, Ya. nyahlah engkau. Hmm. Jadi kan banyak orang, mohon maaf hari ini, Ya. kerja di luar negeri, katanya mau melayani. Ya. Oke lah, minimal minggu enggak kerja karena mau ibadah atau melayani. Ya. Tapi begitu dia ke Amerika, ke Australia, ke Eropa, gaji hari Minggu Ya. double pay, Hmm. 2 kali gaji. Misalnya sejam $10 dikasih $20. Ya. Ada yang triple pay, $30. 30. $30 kali kerja sejam aja. $30 kali 10 udah $300. $300. Kalau $15. Ya. Nah, jadi akhirnya dia bukan menyembah Allah, menyembah dolar, menyembah ringgit kalau Ya. di Malaysia, Ya. Ya. menyembah won kalau di Korea, menyembah Ya. euro kalau di Ya. Eropa. Ya. Jadi Tuhan mereka adalah uang, Ya, uang. duit supaya sukses atau anjlok. Ya, baik. Wow, pemirsa Worship at Home ya. Perbincangan kita semakin luar biasa nih ya. Kita hari ini benar-benar membongkar tipu muslihat setan. Nah, bagaimana dengan fenomena di mana memberhentikan hujan, Pak Tim? Ini kuasa dari Tuhan atau kuasa dari iblis, Pak? Jadi tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada profesi pawang hujan, Ya.
Kalau ada pawang hujan yang mungkin dipakai oleh panitia, Ya. pas berhasil, Ya. kebetulan. Oh, kebetulan. Kebetulan. Baik, Pak. Dan yang di syuting yang pas terjadi, kebetulan itu. Yang dia gagal nggak di syuting. Oh, oke. Itu namanya marketing tingkat tinggi. Siap. Doain orang, mbah dukunnya itu. Ya. Yang nggak sembuh nggak di syuting. Oh, oke. Yang sembuh di Syuting. syuting. Baik, Pak. Dan sebagainya, ada Ya. trik-triknya. Ya. Bahkan sekarang kita tahu banyak pesulap-pesulap beralih profesi menjadi seolah-olah rohaniawan, melakukan pembohongan publik sehingga akhirnya bukan dukun bertindak, polisi yang bertindak. Siap. Jadi saya pernah punya pengalaman waktu kemarin habis pandemi, Ya, Pak. bulan Juni ke Ya. 2022 ke Ya. Manado. Ya. Kami ada KKR di lapangan Bupati. KKR-nya hari Sabtu jam 5 sore. Ya. Tepat jam 5 gerimis turun. Oh, ya. Sehingga sound system ditutup, videotron ditutup pakai plastik transparan. Ya, Pak. Tapi para pendoa ngajak saya berdoa, ayo doa. Ada pendoa namanya Pak Tegas. Ya. Dengan tantang, terima kasih Tuhan Yesus, kau pawang hujan. Stop. Yesus bukan pawang hujan. Yesus penguasa semesta raya. Pawang hujan itu mah kaleng-kaleng. Dia sanggup meniup Ya. selesai. Dan Ya. puji Tuhan memang akhirnya hujannya berhenti, gerimisnya berhenti, dan kita bisa KKR. Wow. Ya. Tapi pawang hujan tentu tidak dari Tuhan. Ya. Ya. Apalagi kalau dia tidak menyebut Tuhan, Ya, tapi Pak. menyebut yang lain. Jadi masih dari kuasa kegelapan. Ya. Nah, kok berhasil? Pas kebetulan berhasil. Ah, Pas tidak diceritakan kan? ya. Nah, jadi bisa juga kejadian alam, mungkin angin bertiup kah? Jadi saya Ya. tetap berani tegas berkata, hati-hati, ini tipu muslihat. Tipu muslihat. Baik. Ada orang tertentu ya supaya untuk menjaga dari mara bahaya, dia memakai jimat-jimat tertentu untuk melindunginya, begitu Pak. Dan memang betul dia terlindungi. Ini bagaimana menurut pandangan Bapak? Betul-betul terlindungi, Ya. tapi bohong. Kelihatannya terlindungi pada awalnya, Oke. tapi ujung tetap ada persyaratan. Oh, baik Pak. Jadi misalnya memberi kekayaan tapi ada syaratnya. Oke. Memberi perlindungan ada syaratnya. Oh, semua ada syaratnya. Waktu tidak ada yang gratis. Oke. Lalu begitu dia mengingkari persyaratannya, Ya. menghantam balik. Oke, nyerang balik. Jadi jelas yang namanya jimat, opo-opo, coba jampi, Oh ya. semuanya itu salah. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan, bukan Tuhan Allah. Oke. Mengandalkan orang Ya, pintar, dukun pintar, Ya. Ya. mengandalkan jimat, mengandalkan Ya. opo-opo, Ya. Ya. itu pembohongan. Ya. Pada abad-abad yang harus diruntuhkan. Wow. Tidak ada. Ya, baik Pak. Contoh sederhana, misalnya tahan bacok, Nah, tahan tembak. ya. Ternyata suatu saat dia ketimbang mati juga. Jadi intinya adalah kebohongan yang dibangun untuk suatu Ya. tujuan yang negatif, Ya, ya. penyesatan. Ya, ya, ya. Saya bacakan. Ya. Setelah kita mengenali cara kerja tipu musir rojahat mengenali, kita Ya. harus bongkar. Oke. Bongkar. Setelah itu kita harus yang namanya mengalahkannya, menghancurkannya. Ya, ya. Nah, waktu kita mengalahkan tipu muslihat iblis, kita harus tahu bahwa kita lebih dulu tunduk kepada Allah. Ya. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya. Sebab peperangan kita melawan penguasa Ya. iblis di udara.
kenakanlah senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu ambillah selengkap senjata Allah, lawan dan hancurkan musuhmu. Ini musuhnya si setan, bukan si mertua. Ya. Jadi musuh kita bukan mertua, Ya. bukan orang tua, bukan atasan, bukan Siap, Pak Tim. pasangan hidup kita, suami atau istri kita, tapi kuasa jahat. Ya. Nah, dikatakan di sini adalah Ya. kita harus mengalahkan dengan tunduk dulu kepada Allah, baru hadapi si tipu muslihat itu. Ya. Seperti waktu Adam dan Hawa ketemu si ular yang mengganggu. Kalau kamu makan buah ini, Ya. kamu akan jadi seperti Tuhan. Ya. Waktu dimakan ternyata terjadi. Kenapa setan? Bohong. Oh. Bohongnya terakhir. Jadi kalau ada yang free sex tuh enak, narkoba tuh enak, Ya, terakhirnya bohong. Baik, Pak. Karena terbukti terikat narkoba dan dosisnya makin tinggi sampai sakau. Baik, Pak Tim. Rokok terikat rokok, Ya. terikat mabuk, terikat dugem, Ya. bahkan terikat selingkuh. Ya. Jadi itu bohong. Ya. Nah, cara melawannya gunakan selengkap senjata Allah. Siap. Senjata pertama adalah helm, ketopong keselamatan. Hmm. Dalam pemuridan saya sudah mengajar. Gunakan helm, ketopong keselamatan, keyakinan keselamatan. Ya. Bajunya seperti ini, sirah, baju sirah keadilan. Keadilan. Keselamatan, keadilan. Ya. Ketiga adalah kasutnya kerelaan memberitakan Injil. Keempat, ikat pinggang kebenaran. Ikat pinggang Kelima, kebenaran. perisai iman. Baru keenam, pedang roh. Ya. Senjata pertama sampai yang kelima adalah bertahan. Bertahan. Pedang roh bertahan. Ya. Tapi senjata yang keenam, melawan dengan firman. Firman pedang bermata dua. Siap. Ada tertulis. Jadi pelajari firman. Ya. Tunduk pada Allah, lawan dengan firman. Ya. Tapi kalau kita nggak ngerti firman, maka kita akan berkata gini. Ayatnya kalau nggak salah. Kalau nggak dulu gini. Ya. Ayatnya ada di kitab Mas Mansur. No. Ngomong Mazmur sih keliru Mansur. Ini Mansur siapa? Iya. Jadi lawan. Ya. Supaya kita kuat. Baik, Pak Tim. Kenapa manusia itu cenderung ikut setan daripada ikut Tuhan, Pak? Kenapa sih? Padahal kan Tuhan jelas-jelas menawarkan surga, jaminan keselamatan. Kenapa manusia lebih cenderung mengikut setan yang gak jelas? Dia gak bisa memberikan surga. Setan selalu maunya shortcut. Oke. Tuhan memberikan sebuah proses. Baik. Ada lagunya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Namanya sempit, susah. Misalnya hanya menikah dengan satu istri. Enak mana sama menikah dengan banyak istri? Ya. Hanya bekerja dengan jujur, jangan korupsi, jangan merampok. Boleh nggak nih bebas? Ya, manusia tergoda untuk kaya, sukses, hebat, terkenal, shortcut, jalan pintas, Ya. instan. Ya, Pak. Ujungnya adalah saya suka makanan instan terus lambungnya bocor. Jadi harus ikuti proses. Nah, dalam proses tentu ada masalah. Hidup ini proses. Pasti ada banyak masalah. Tapi jangan stres. Supaya kita terus sukses. Ada lagunya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Betul dong, kadang gelap. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Nah, setan menawarkan jalannya rata terus, langitnya biru terus, tapi bohong. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa.
Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jadi hindari shortcut Ya. yang isinya kebohongan. Kebohongan. Nikmati proses. Ya. Kalau Musa dan Israel dari Mesir langsung ke tanah perjanjian, shortcut, Shortcut. maka hasilnya shortcut. Tapi proses 40 tahun, muter-muter. Iya, Pak. Apalagi nggak taat di banyak muternya. Pak Tim, Ya, kenapa sih iblis itu senang banget gitu loh nipu manusia? Senang banget dia tuh bohongin kita. Ada apa sih dengan manusia ini? Kenapa dia tuh kayaknya nggak henti-hentinya ada dalam hidup kita gitu loh. Sering merasuki pikiran, bahkan beberapa orang bahkan bisa melihat dia langsung gitu loh. Jadi dia semacam bikin kaget gitu loh, sehingga banyak orang jantungan jadinya, jadi takut jadinya, takut ke kamar mandi lah, takut ke lantai atas lah. setan selalu muncul di tempat yang gelap. Wah, Jadi simpel. Kalau kita terang nggak berani. iya, Jadi di tempat terang aja. Misalnya ada kamar gelap, diterangin aja. siap. Tungguin aja. Kata Yesus waktu Yesus bangkit, aku ini bukan hantu, aku Tuhan. Kalau setan itu tidak bertulang, ambil aja. Kalau ada yang nangkut-nangkuti, ambil tongkat, pukul aja. Kalau jeduk berarti ada orangnya. Nah, sering kita menjadi salah kaprah karena ada banyak film setan. Dipikir itu beneran, padahal itu setan-setanan. Tapi saya usul orang percaya jangan nonton film setan. Sehingga akhirnya akan trauma dan juga terinspirasi dan terpengaruhi. Jadi ada beberapa langkah untuk kita boleh mengalahkan tipu muslihat setan. Ada 3. Yang pertama adalah miliki terang kebenaran firman. Yohanes 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada kita sebagai anak. Jadi kalau kita punya kebenaran firman, kita tuh anak daripada Tuhan. Roh yang ada pada kita lebih besar. Roh setan model apa yang bisa ganggu kita? Nggak ada. Jadi misalnya kita lagi terbang naik pesawat, pesawatnya goyang, ada gangguan. Jangan-jangan jatuh, jangan-jangan hancur. Kita balas. Saya terbang untuk pelayanan, saya udah berdoa dulu. Saya hidup dalam pertobatan, Tuhan menyertai saya, aman. Tetap terbang landing oke, tapi kalau takut itu menguasai kita. Takut itu normal, tapi kalau takut menguasai kita, itu abnormal. Yang kedua adalah jangan mengambil bagian dalam kegelapan. Efesus 5:11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Jangan terpengaruh nonton film setan, ikut aliran setan. Contoh, ada gereja setan. Saya nggak setuju. Wong gereja kok setan? Yang gereja juga Tuhan. Itu aliran sesat yang mengaku sebagai gereja. Memang setan selalu mirip-mirip, niru-niru. Jadi penipu itu harus membuat imitasi yang mirip. Tas Hermes bagus dibuat mirip, tapi bukan Hermes. Harpes. Jadi setan suka menjadi domba berbulu, serigala berbulu domba. Jadi kita harus bukan hanya ngerti firman kebenaran, tapi kita jangan ikut. Jadi pergaulan yang baik, pergaulan jahat merusak kehidupan yang baik. Kalau ketemunya penjudi terus, orang yang selingkuh terus, ya transfer. Yang ketiga, mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasa Tuhan.
Ya. Jadi waktu kita punya kekuatan dari Tuhan, Ya. kita menggunakan selengkap senjata Allah, Ya. topengnya keselamatan, Ya. Ya. basuh sirah keadilan, Ya. kasutnya kerelaan beritakan Injil, ikat pinggangnya kebenaran, perisai iman, Ya. perisai iman, pedang Ya. roh. Kita kuat, dan kuat. Setan memang punya kelebihan sedikit. Dia tidak maha tahu, tidak maha hebat, tapi dia punya kelebihan sedikit. Ya. Dia tidak pernah menyerah, tidak pernah putus asa. Dia akan datang lagi. Kita usir lagi. Usir lagi. Baik. Kenapa sih setan kok seolah-olah tidak putus asa untuk menggoda manusia? Setan itu tidak mau sendirian di neraka. Oh. Tuhan tidak pernah membuat neraka untuk manusia, nggak pernah. Ya. 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 Tapi kepada manusia yang ikut setan ya apa boleh buat. Oke. Ya. Ada yang dengan bohongnya kan, nggak apa-apa di neraka kan rame-rame doh. Dibakar di api yang panas. Ya. Uratnya mati rame-rame apa artinya? Oh, di sana kan ketemu orang terkenal, artis, orang hebat. Ya. Tapi kan neraka. Anda berkata, nanti kita pasang AC-nya nenek moyang kita kah? Nggak ada sambungannya. Iya, Jadi jangan dibohongi. Oke. Bagaimana kita bisa lepas total dari kuasa setan, Pak? Karena mungkin dulu punya jimat, opo-opo, mungkin pernah pesugihan atau apapun. Karena beberapa orang berkata, susah loh lepas dari ikatan setan. Dia nggak segampang itu meninggalkan kita gitu loh. Kita mungkin mau bertobat nih, wah setan akan terus kejar gitu karena sudah ada perjanjian begitu, Pak. Nah, bagaimana supaya benar-benar lepas total? Saya beri contoh. Saya sebelum menikah, Ya. atau kamu sebelum menikah, Siap. bisa punya ikatan dengan seseorang. Tetapi setelah saya menikah, saya putuskan dengan seseorang itu. Enggak. Saya sudah punya pasangan, suami atau istri. Jadi waktu kita menikah sama Tuhan, manunggal, menjadi satu. Kita bisa memutuskan ikatan itu demi nama Yesus, putus. Dan dia tidak akan punya kuasa ke kita, karena kita sudah bersama Tuhan. Oke. Sering tetap masih ada hubungan, pertama tidak punya Tuhan yang dekat, Tuhan tidak dalam kita, dan tidak diputuskan. Masih suka penyembahan berhala, masih suka menyembah nenek moyang, masih suka jimat dan opo-opo setelah lainnya. Jadi harus diputuskan. Orang itu tersebut disampingi pendeta, pembina, orang boleh. Dan dalam nama Yesus. Jadi nggak mudah, itu pembohongan. Setannya hebat, pembohongan. Firman Allah adalah kebenaran. Ya. Roh Allah yang ada pada kita jauh lebih besar. Tahu. Dan di Markus pasal 16 ayat 17, pergilah beritakan Injil. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya bukan orang hebat. Ya. Akan mengusir setan, menginjak urat mengkelejengking. Tumpang tangan orang sakit disembuhkan. Jadi kepada saudara yang sedang ketipu oleh, mohon maaf, dukun-dukun palsu, mencoba trik-trik sulap dengan mengaku rohaniawan lalu menjadi dukun yang palsu yang menyesatkan umat, ya tetap ada juga yang namanya pesulap merah, pesulap biru, dan pesulap warna-warni pink yang mungkin memberi inspirasi. Nggak salah juga, tapi kalau tidak berdasarkan firman juga hati-hati. Nanti jangan keluar dari mulut singa masuk ke mulut buaya. Tetap peganglah firman. Jangan ikuti pesulap merah, hijau, kuning, ungu di langit yang biru. Ikutilah firman Allah. Sebab pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Allah, dan firman itu adalah Allah. Yakobus 4:7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Artinya dia masih bisa masuk dan menggoda, tapi kalau kita tunduk kepada Allah,
melawan, dia akan pergi. Mari kita berdoa. Kalau ada di antara kami yang terikat oleh roh perdukunan, mencari kekayaan yang haram, ke gunung ini, ke gunung kawi, ke gunung itu, ampuni. Kalau ada yang kami mengandalkan jimat, opo-opo, atau kekuatan supernatural atau dukun manapun, kami batalkan. Hari ini kamu sepakat tunduk kepada Allah Bapa di surga dalam nama Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami bertobat dari dosa kami. Kalau ada di antara kami yang mungkin anak terhilang, domba yang tersesat, kami mau bertobat. Kamu menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami. Kami tunduk kepada Allah dan siap melawan tipu muslihat iblis. Maka dia akan lari daripada kami. Sehingga kami dan seisi rumah kami diselamatkan, disembuhkan, dipulihkan. Dan siap rapture diangkat ke surga. Berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Rapture, sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Amin.